Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, perlu kita ulang lagi salamnya. Lebih semangat jawabannya, insyaallah berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin la udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahal mursalin qayyimus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I'lamu annama al-hayat dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah azza wa jalla wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di hari yang ke-6 yang ke-7 bulan Safar kita. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang dirasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatu al-Islam, nikmatu al-iman, nikmatu sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian. Kita jadikan setiap nikmat yang ada yang kita rasakan sampai saat ini, kita jadikan sebagai pondasi atau landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kesalahan kita, dan juga meningkatkan kualitas keislaman, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, dalam kehidupan yang fana ini sudah ada tujuan yang pasti. Allah menciptakan kita di muka bumi ini ada sebuah hadaf yang asas. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, ini sangat penting kita pahami kembali. Dalam kehidupan yang fana ini hanya sementara. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu. Sementara kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi itu bukan hanya saat ini, tapi kita inginkan nantinya fil akhirah itu ada sa'adatun hakikiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangi malaikat Jibril alaihissalam, dan juga malaikat ini pesan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Coba kita perhatikan apa pesannya Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rawi Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga Al-Imam Suyuti dalam kitab Jami' Al-Ahadith, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad, dan juga ada sahabat yang lainnya, sahabat Jabir, ada juga sahabat Ibnu Umar. Faqala ja'a Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi kita. Faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Pesan pertama. Yang kedua,
wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa fi riwayatin fa innaka mulaqi. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama ketika Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan kehidupan. Faqala isma syi'ta. Ya Muhammad, hiduplah kamu semau kamu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, sesungguhnya kamu akan wafat. Ya jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Rasulullah selalu diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tapi masih dipesan untuk istiqomah, untuk melakukan apa amal-amal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bahkan diingatkan dari Jibril alaihissalam, isma syi'ta. Bagaimana dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu? Kita yakin bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dalam kehidupan yang fana ini, dalam Al-Quran disebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan saja, laibun. Ya. Teman sekalian, orang bermain itu ada waktunya, ada waktu usainya. Sama juga dalam kehidupan kita juga, kita enggak langgeng, kita tidak abadi. Laibun walahwun sendagurau, ada waktunya juga, bercanda dan sebagainya. Wazina, kehidupan ini adalah zina, perhiasan. Semuanya berhias. Ada yang berhias dengan pakaiannya, ada yang berhias dengan rumah-rumahnya, ada mobil-mobilnya, semua wazina, tapi sementara. Wa tafakhrun bainakum, bermegah-megahan di antara kita, dunia kita. Wa takafurun fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba. Kaitan dengan apa? Fil amwal, harta, wal aulad, anak-anak kita. Tapi ujungnya jemaah sekalian dalam surat Al-Hadid ini, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ujungnya ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita fil akhirah, hanya ada dua. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan adzabun syadidun, azab yang pedih, atau kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah minallah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ridwanullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali pada pesan tadi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga kisah-kisah kan. Malaikat Jibril ini selalu, dan juga kadang-kadang banyak juga datang kepada Nabi kita, dia menjelma laki-laki, seorang laki-laki yang luar biasa. Pernah juga datang ke Masjid Madinah pada saat itu, mengajarkan al-Islam, wal iman, wal ihsan, dan juga kaitan dengan yaumul qiyamah, alamah al-qiyamah, tanda-tanda kiamat pada saat itu. Rasul menjawab semuanya. Karena ini Jibril, setiap dijawab dia mengatakan, sodaqta, benar ya Muhammad apa yang kamu lakukan. Sahabat pada bingung, loh ini orang tanya tapi membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga tahu ini Jibril. Maka ketika ditanya kaitan dengan mata yaumul qiyamah ya Muhammad, kapan kiamat ibu datang? Apa jawabannya? Faqala Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Kenapa? Rasulullah tahu kehidupannya adalah Jibril alaihissalam. Ya. Dan ini juga datang kepada Rasulullah langsung
menyampaikan 3 hal tadi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jemaah sekalian, coba kita kelola kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Jangan sampai kita salah. Bumi kita ini, dunia kita ini adalah sarana menuju ke sana, jembatan kita ke akhirat kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kaitan dengan masalah ini jelas sekali bahwa kehidupan yang fana ini sementara dan yang abadi adalah akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan juga dalam surat Al-A'la juga disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi apa? Kita memahami bahwa dunia ini adalah sarana, jembatan kita, harus kita kelola sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, khususnya sahabat Al-Ansar, pada waktu peristiwa perang Khandaq, ketika mereka semua mengatakan nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma hayaina abada. Kami adalah orang-orang yang sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan jihad fi sabilillah sepanjang hidupnya. Kemudian Rasulullah menjawab, wa ajabahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya yang abadi di sana. Tapi kita gunakan saat ini ketika ada nikmat yang luar biasa. Nikmat usia kita, umur kita, jabatan kita, harta kita, ilmu kita, kesehatan kita, kita gunakan untuk membangun amal-amal. Kenapa? Fa innaka mayyitun. Karena kita semuanya akan menjadi mayyit. Dan ingat jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mengikuti jenazah itu ada 3. 3 itu Bapak. Halo. Yang mengikuti jenazah kalau kita wafat itu ada 3. 3-3-nya apa itu? Yang pertama apa? Keluarga, anak, semua kan keluarga, ngikut semuanya. Masa kita nggak diiring mereka kan gitu. Yang kedua, harta ngikut. Mobil-mobil kita di bawah, moge-moge yang kita cintai, kalau kita punya moge ya, itu semua di bawah. Tapi 2 ini balik. Keluarga kita balik, tidak lama bertahan bersama-sama kita. Dan kita sebagai mayit ketika mereka meninggalkan kita, kita mendengar suara sepatu-sepatu mereka. Ya alhamdulillah kalau kita termasuk minal mu'minin, amin. Karena kita akan ketemu kan mungkar nakir. Dalam hadis disebutkan seorang beriman ketika dia menjawab pertanyaan yang ada, langsung kuburan kita Pak, Bu, dipanjangkan, diluaskan. 70 dzira'an, 70 dzira' sama dengan 210 meter Pak. Luasnya itu nggak bisa kita logikakan. Bagaimana itu kalau kuburan semuanya meluas gitu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala yang ketiga tadi yang bersama-sama mayit adalah amaluhu, amalnya. Yang 2 balik, amal kita bersama-sama kita sampai yaumal ba'tsi, yaumun ketika Allah membangkitkan kembali pada kita semua. Amal kita. Ayyukum ahsanu amala? Amal itu macam-macam. Akidah, amal. Ibadah kita, amal. Akhlak kita, amal. Sosial budaya kita, amal. Bisnis kita, amal. Kerjaan kita, amal. Ayyukum ahsanu amala.
Sepanjang kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah. Sekalian, karena waktunya singkat saja. Yang kedua kaitan dengan bagaimana, siapa yang kita cintai dalam kehidupan yang fana. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintai siapa yang kamu cintai ya Rasulullah, ya Muhammad. Ingat, kamu akan pisah. Kecuali kita mencintai Allah. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu. Allah yang kita cintai, Rasulullah yang kita cintai, kemudian orang yang beriman yang kita cintai, kita sama-sama sampai yaumul akhirah. Al-akhirah kita ketemu lagi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai itu nantinya pada yaumul qiyamah pisah semuanya, bahkan ada yang jadi musuhnya kecuali orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramal. Wa amal masyita ya Muhammad, ya Rasulullah, lakukan amal-amal semau kamu. Ingat, amal kamu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jemaah sekalian, tiga hal itu coba kita renungkan kembali kehidupan yang fana ini, dan kita bagaimana mencintai Allah, Rasulullah dan juga yang lainnya. Karena ini juga panjang kalau kita kaji satu persatu dan juga beramal. Ya. Semoga kita bisa lakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali dengan nikmat yang ada. Kita jadikan bekalan kita untuk membangun amal-amal kebaikan kita sepanjang ada nikmat al-hayah, nikmat kehidupan kita yang fana ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.